Nabi itu punya anak kalau bisa mah diimunisasi. Tapi imunisasinya pakai imunisasi cara Nabi Muhammad. Zaman dulu nggak ada puskesmas, nggak ada jarum apa klinik, kagak ada. Bukan imunisasi model begitu, bukan. Tapi imunisasi yang paling baik, yang paling bagus adalah di saat kita punya anak kita bawa ke orang soleh. Bawa ke orang, bukan si soleh. Bukan bawa ke si soleh, bukan. Kadang namanya doang soleh, kelakuan toleh. Bawa ke orang yang soleh, orang yang alim, yang kita tahu nih ustadz nih kiai, nih guru, nih ulama, ini luar biasa ilmunya, ahli zikir, ahli ibadah, ahli som, ahli sholawat, yang gitu-gitu. Bawa tuh ke Ustadz Ahmad biar ilmunya
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak sampai malam ya. Karena emang perut sudah lapar. Jadi nggak malam-malam, tapi kita mintakan insyaallah nasihat walaupun seatik-seatik kita minta nih. Berhubung yang datang duluan Ustaz Ahmad, jadi kita minta Ustaz Ahmad deh. Hatta seatik. Cuma Sarif nanya soalnya Anisa Humaira apa artinya. Insyaallah pada kepada Ustaz Ahmad, waktu tanpa kita persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik Iftah alaihi. babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, guru kita bersama Al-Habib Fikri Ibnul Habib Hisham Al-Musawa mata'anal bitul hayatih Amin. wa kullu munah wa rajah Amin ya wa Allah. madu bisya wal afiyah tamah Amin ya ya rabbal Allah. alamin. Ya rabbal alamin. Dan juga guru-guru kita Al-Ustaz Muhammad Nur, Al-Ustaz Herman mata'anal bitul hayatihim wa madahum bisya wal afiyah tamah wa balagh kullu munahum wa rajahum amin ya rabbal alamin. Dan sahibul bait Mang Sarip beserta keluarga mudah-mudahan dengan dikaruniai putri hadiah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang salehah, Amin. yang bakti kepada kedua orang tuanya, dan insyaallah membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, inayah beserta taufik agar kita bisa berkumpul di tempat ini guna mendoakan tasyakuran mewujudkan daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya washkuru li wala takfurun. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dikaruniai anak, ya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah dengan keberkahan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita bacakan tadi, ya, dan yang akan kita sambung nanti dengan keberkahan Rasulullah SAW, insyaallah akan mendapat berkah pula keluarga Mang Sarip. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah nanti ini sekarang yuk enggak? Enggak. Saya syukuran loh. Ya, gunting rambut yang mana? Gunting rambut, ya. Ini adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Atau nanti jika ingin disempurnakan lagi, ya, kalau rezekinya disambung dengan akikah, ya, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya, kullu gulam murtahan bi aqiqatih, ya, setiap anak yang dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya. Bahkan Al-Imam Ahmad Ibnul Hanbal beliau menyatakan seorang anak dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dengan syarat sudah diakikohin. Ya. Jadi ketika kita punya harta, ya, anak kita masih kecil, ya, ini udah hampir, bahkan ada yang menyatakan wajib, ya. Di mazhab kita, mazhab Syafi'i, akikah hukumnya sunnah. Di mazhab yang lain menyatakan hukumnya wajib. Karena sangat tegas sekali Rasulullah SAW menyatakan kullu gulam murtahan bi aqiqatih, tergadai. Bahkan Imam Ahmad tadi menyatakan la yashfa' walad di walidih,
Ya, seorang anak tidak akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya sampai dia diakikohkan. Nah, ketika anak belum balik, yang mengakikohkan orang tuanya. Nah, ketika anak sudah balik, ya, yang mengakikohkan siapa? Ya, bisa diri sendirinya. Jadi akikoh itu tidak sebatas anak masih kecil atau anak sebelum balik. Bahkan udah tua sekalipun, kalau kita belum diakikohin sama orang tua kita akikohin sendiri. Ya. Tapi yang harus jadi apa? Yang harus jadi pelajaran atau yang harus jadi pemahaman kita, ya, bahwasanya ini misalkan akikoh kan kambing ya, laki-laki 2 kambing. Kambingnya sama seperti kambing udhiyah atau kurban, sifat-sifat itu. Tapi dan apa? Kalau anak perempuan 1, kalau anak laki-laki berapa? 2. Ya, anak perempuan yang lebih gampang 1. Ya, kambingnya kalau kambing domba 1 tahun jangan 2 tahun minimal. Kambing kacang 2 tahun jalan 3 tahun. Ya, dan sifat-sifat kambingnya seperti kambing kurban. Ya. Nah, itu ya apa pemahaman sedikit dari bab akikah. Nanti cukur rambut itu juga sunnah. Ya, nanti cukur rambut dikira-kirakan sekiranya ini rambut ini berapa gram nih. Ya, misalkan setengah gram, kalau ada rezekinya dibelikan apa? Uangnya itu dikalkulatifkan harga emas berapa setengah gramnya, dan setelah uang tadi disedekahkan. Itu daripada sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan ya kita semua dapat melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang terakhir tadi, ya, jika seorang anak ingin diakikohkan kita, ya, itu dari uang kita, dari uang orang tua, ya, bukan uang anak. Ya, ini banyak yang kesalahan juga, dari uang anak diberikan kambing. Lah, akikoh ini hak orang tua atau tanggung jawab orang tua. Jadi uang itu dari uang orang tua murni, bukan uang anak. Ya, ketika anak itu belum balik, ketika sudah balik, tanggung jawabnya dia sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma dana waqtul buruzi li Ahmadin an idni man ma syahu qad kana amalat bihi al-ummul aminatu bintu wahbin man laha a'la al-ilahu makana min walidil mukhtari Abdillah ibn Abdil Muttalib ra'al burhana qad kana yawmur nuru tuha wajhu wa sara ila al-ibn al-mas'ud ayana وابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا وفد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة الأصوله أدنانا وهناك كيف اعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب ميوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يدخل النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والوهم والأحزان ورد كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah.
Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Iftah bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Para asatid, para tuan guru, Ustaz Ahmad Saifullah, Ustaz Muhammad Darul Fauzi, Ustaz Herman, Ustaz dengan yang lainnya, para orang tua, keluarga besar Bapak Misnan, dan juga segenap keluarganya, terlebih khusus Sahibul Bait, Sahibul Hajat, saudara kita Akhina, Bang Syarif, dan semua yang hadir, dan juga yang saya kagumi, Kuda Lumping, insya Allah semua duduk hadir kumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah mendapat keberkahan dari Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui dan maklumi, saya hanya ingin menambahkan sedikit sebagaimana semestinya dan terus sering kita sampaikan. Tadi udah cukup guru kita menyampaikan, Ustaz Ahmad Saifullah, tentang bagaimana sunnahnya mencukur daripada rambut sang anak yang baru lahir. Karena anak itu yang baru lahir itu rambutnya itu masih bawa kotoran, kadang suka bawa penyakit, makanya kudu dipotong. Itu adalah salah satu syariat sunnah yang yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Selain yang pertama anak lahir langsung kita adanin kuping kanannya, komatin kuping kirinya, gitu nggak Bang Sarif kemarin lahir? Adanin Bang, jangan dikeluhin. Saya kalau nggak salah kemarin Bang Sarif anak lahir bukan diadanin malah dikeluhin. Ya lah dong, lu pakai lahir sekarang, gue belum gajian. Jadi keluhin nih, adanin kupingnya, komatin kuping kirinya, kan begitu? Tuh ajarannya Nabi Muhammad. Begitu, terus apa lagi? Tasmiyah, saudara. Dikasih nama yang baik, nama yang paling baik diambil dari nama asmanya Allah, yang nyambung sama nama asmanya Allah. Bukan kasih nama Allah, bukan. Kan Allah punya nama banyak. Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Banyak. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah, Abdul Razak, Abdul Jabbar, Abdul Malik. Banyak kan? Itu nama yang paling baik dalam Islam. Gak mau pakai nama asma Allah, pakai nama para malaikatnya Allah. Kasih nama yang bagus, nama Ridwan deh. Nama malaikat Ridwan, kasih anak nama Ridwan, nama malaikat. Dan Ijroil ya agak seram dikit nanti. Kalau Ijroil bingung nanti kalau Ijroil kasih nama malaikatnya Allah, kan banyak tuh. Banyak apa enggak? Banyak. Kasih nama yang bagus. Tuh nama yang bagus tuh ambil dari nama asmanya Allah, ambil dari nama malaikatnya Allah, dan juga ambil daripada nama para nabi dan para rasul, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih nama Ibrahim, Adam, Yusuf, biar anaknya tampan apa, kasih nama. Jangan sembarangan kalau ngasih nama anak. Karena nama itu bahkan bisa menjadi syafaat, bisa menjadi pertolongan buat si anak tersebut, bahkan buat orang tuanya juga. Nama harapan, doa. Makanya kasih nama yang bagus. Udah 3 itu aja udah. Jangan segala pakai ngikutin nama-nama orang barat deh. Kita umat Islam punya nama yang bagus-bagus. Bahkan kalau kita cek sekarang nih, buka Google, nama terpopuler di dunia pertama kali nama yang keluar adalah nama Muhammad. Jangan malu, jangan gengsi, cakep-cakep digabungin tuh. Ambil tabarukan nama Ahmad kek, Muhammad kek, selebihnya mau ditambahin nggak apa-apa. Muhammad Mekel nih, nggak usah Mekel juga. Orang Ciang sana nama Becael. Dia makan nasi uduk pakai bawang jengkol. Pada ada pantas-pantasnya, jangan deh. Kasih nama-nama yang baik. Nama yang baik, nama yang bagus tuh. Salah satunya perempuan juga begitu nih, alhamdulillah ada nama Humairahnya. Hati-hati, Humairah bukan Himar ya. Bedanya jauh tuh. Humairah tabarukan sama salah satu istrinya Sayyidina Muhammad, Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah. Kalau Himar artinya jadi keledai nanti. Makanya kalau panggilnya Humair. Itu nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik yang ada dalam Islam gitu. Panutannya harus yang baik-baik. Dan juga yang ketiga, ajaran Nabi itu punya anak kalau bisa mah di imunisasi.
Tapi imunisasinya pakai imunisasi cara Nabi Muhammad. Allahumma sholli Zaman dulu nggak ada puskesmas, nggak ada jarum apa klinik, kagak ada. Bukan imunisasi model begitu, bukan. Tapi imunisasi yang paling baik, yang paling bagus adalah di saat kita punya anak kita bawa ke orang soleh. Bawa ke orang, bukan si soleh. Bukan bawa ke si soleh, bukan. Kadang namanya doang soleh, kelakuan toleh. Bawa ke orang yang soleh, orang yang alim, yang kita tahu nih ustadz nih kiai, nih guru, nih ulama, nih luar biasa ilmunya, ahli zikir, ahli ibadah, ahli som, ahli sholawat, yang gitu-gitu. Bawa tuh ke Ustadz Ahmad, biar ilmunya nular dari Ustadz Ahmad. Bawa ke Ustadz Herman, biar suaranya bagus, kayak Ustadz Herman gitu. Jangan bawa ke aneh, bukan ada repot nanti. Bawa ke orang soleh, bawa ke ulama. Karena itu bawa buah kurma. Biasanya kita tuh diajarin tuh pakai buah kurma, karena paling bagus ya, buah kurma tuh paling bagus. Nggak ada buah kurma, Beb, bukan bulan Ramadan. Terserah dah pakai apa nih, adanya nih. Jangan bolu kukus, jangan. Ntar minta kopinya lagi. Jangan, apa gitu dah. Buah apa atau madu dah. Nanti tuh yang namanya tahnik, buah atau madu atau apa sekiranya yang bisa dikunyah. Nanti sama orang soleh ini, sama orang alim ini, itu buahnya dimakan, dihancurin di mulutnya, dilembutin di dalam mulut orang soleh tersebut. Jadi lembutin di mulutnya kiai, mulutnya ustadz. Nanti dari situ bekas mulutnya orang soleh itu nanti dimasukin tuh ke mulutnya anak kita. Kalau bisa mah di langit-langitnya ini, mulut di langit-langitnya ini. Biar apa? Biar air liur dari orang ahli ibadah tersebut menyatu dengan air liur anak kita, sehingga anak kita kecipratan daripada keberkahannya. Tuh kita punya guru begitu, guru-guru kita tuh nggak ada yang imunisasi. Bukannya saya ngelarang, bukan ya, bukan. Mau imunisasi mah jor-jor bae dah. Ya kan beda, geningan orang dulu mah kagak imunisasi, sehat-sehat banget. Orang dulu tuh imunisasi hujan-hujanan ki kagak sakit dia mah. Waduh, kalau sekarang kan lemah-lemah banget ya. Baru kena gerimis sudah pilek. Udah macam-macam nih, makanya ajaran yang paling bagus imunisasi cara Nabi Muhammad tuh namanya ditahnik. Terus yang keempat, tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad, dicukur rambutnya. Makanya saya ingetin juga nih, nanti Emang Sarif, kalau emang oroknya pengen dikeluarin, nggak apa-apa dikeluarin, cuma nggak usah segala pakai semuanya, ya. Cukup aja nih, guru-guru yang ada di depan sama orang tua dah. Cukup dah sama tokoh-tokoh dah yang disepuhkan, yang nyukur rambutnya, nggak usah segala semuanya. Apalagi ada si Erik, si Eli, si Asep tuh. Kalau suruh nyukur, pitak rambut anak ente nanti kemari. Jangan. Jadi cukup sedikit aja, cuma sebagai syarat doang, sebagai syarat. Karena kalau bisa mah besoknya dipotong ya, dibotakin. Bang Sarif bilangin sama istri, jangan segala pakai gengsi, jangan pakai malu. Lah anak perempuan, masa dibotakin? Nggak apa-apa. Nanti juga bakal tumbuh, justru tumbuhnya nanti bakal tambah bagus lagi. Dibotakin, kumpulin tuh rambutnya, udah dikumpulin, timbang. Ada berapa rambut anak kita? 2 ton misalnya. Ada berapa? 3 kilo atau 2 on, 3 on. Hitung, timbang pakai harga emas. Emas berapa sekarang 1 gram, Bu? Ibu-ibu ada kagak dalam nih? Gope segram. Benar gope. Tuh, emas 1 gram harganya 500.000. Berarti kalau misalnya rambut anak Bang Sarif ada 3 on, Mang, atau 3 gram, hitung pakai harga emas 1 gram 500.000, berarti 3 gram berapa? 1.500.000. Nanti 1.500.000-nya itu, ini mah kalau emang ada ya, kalau emang bisa. Islam kagak ngeberatin, Islam kagak ngerepotin. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak bakal ngeberatin seorang hamba melebihi daripada batas kemampuannya, enggak. Tapi kalau emang ada rezeki, bisa nih digundulin besok, timbang. Rambut ada 3 on, tuker pakai harga emas 3 gram berapa? Rambut ada 3 gram, emas 3 gram 1.500.000. Bukan dibeliin emas dikasihin ke bini, bukan. Tapi itu uang 1.500.000, bikin tuh 10-15 amplop, isiin cepet gitu. Isiin 100.000, bikin 15 amplop jadi berapa tuh? Jadi 1.500.000 bagiin ke anak-anak yatim, ke fakir miskin, ya, ke orang-orang yang berhak nerima daripada hadiah tersebut. Gitu. Gak mampu, Beb, mahal, Beb, rambut anak saya 10 gram, berarti emas 10 gram 5 juta, Beb. Kagak bisa. Ya udah, kalau kagak bisa mah kagak ngapa. Tapi sebagai tahadus bin ni'mah,
sebagai wujud syukur kita, tuker timbang pakai harga perak. Kalau harga emas kemahalan mah, kan perak tuh lebih murah, bener apa enggak? Perak murah apa mahal? Paling mahal 1 gram 50.000 paling ya. 50.000 kali 3 gram misalnya cuma 150.000. Udah bagiin deh tuh, kasih tuh, panggil tuh. Nah, anak yatim atau apa kasih, bagiin gitu. Tapi kalau emang nggak mampu banget mah jangan. Jangan, pokoknya mah jangan dipaksain. Tapi jangan bilang kagak mampu tahu kredit motor. Buat anak kagak mampu tahu dia beli rumah. Kagak mampu beli kuota ratusan ribu unlimited sampai 2 hari sebelum kiamat. Enggak, tetap kudu ikutin. Pokoknya kalau di ajaran Nabi mah kita ikutin dah, bismillah biar berkah. Orang-orang dulu kan berkah, anaknya banyak, sukses semua, jadi semua, kebagian warisan semuanya tuh dibagi-bagi karena ngikutin ajaran Nabi Muhammad. Ya kita banyak kagak berkahnya karena jauh dari syariatnya Nabi Muhammad. Tuh, potong rambutnya, gak usah semuanya Mas Arif ya, cukup. Oh, guru-guru tuh orang tua yang disepuhkan cukup, gak usah semuanya diputerin. Kalau semuanya suruh ikut potong rambut, kesian nanti anak balik lagi ke sini pitak udah rambutnya nanti. Jangan deh, tempo-tempo nanti kasih makatan habis dipitas nanti. Jangan deh. Hasil terakhir tadi udah dibahas oleh guru kita Ustadz Ahmad Saifullah di akekah. Di akekah itu juga kalau mampu. Pokoknya Islam mah nggak ngeberatin udah. Kapan aja. Cuma paling afdolnya mah kata ulama mengatakan di hari ke-7 tuh. Di hari ke-7 tuh dihitan, dikasih nama, di akekah, dipotong rambutnya tuh gitu. Potong rambut di akekah, kalau kagak bisa kagak ngapa-ngapa. Tapi ternyata kata Ustaz Ahmad nggak apa-apa, bisa akekah sendiri. Akekah udah gede kayak begini nih, udah gede nih. Siapa? Mang Indra belum akekah? Pulang nanti tanya sama Abah, waktu kecil udah di akekah belum? Boro-boro ngakekah lu, makan aja pakai singkong. Udah mau akekah sendiri nggak apa-apa. Cuma gak usah segala pakai digendong. Ntar makhluknya minta digendong juga, dipotong rambutnya nanti. Nggak usah, cukup akekah aja. Undang saya datang, Beb, ke rumah Beb, ada apaan? Makan kambing. Udah jadi. Itu gak usah segala pakai bikin akekah macam-macam ya. Sama akekah juga sama kayak kurban tadi, sedikit banyaknya udah dijelasin sama Ustaz Ahmad. Tapi bedanya kalau kurban mah sunahnya mah dibagiin dagingnya dalam keadaan mentah. Tapi kalau akekah sunahnya mah dibagiin kambingnya dalam keadaan mateng, biar kagak ngerepotin. Cuma ngasih sate 5 tusuk pakai ngasih mentah, ngerepotin suruh nyate lagi. Itu sunahnya tuh. Bahkan masak daging akekah tuh kalau bisa tuh agak manis, biar anak kita nanti gedenya mukanya manis, enak sedep dilihatnya. Biar kata kagak gablok duit, enak aja udah dilihatnya udah. Kan ada orang lihat walaupun ganteng dilihatnya asem banget, ada apa enggak? Pahit banget itu, lihatnya pahit banget tuh. Tuh cukanya kebanyakan tuh waktu bikin daging akekah. Model begitu tuh. Insyaallah mudah-mudahan apa yang menjadi maksud, apa yang menjadi tujuan terlebih khusus kepada saudara kita Bang Sarip beserta dengan istri dan juga semua anggota keluarganya, semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah kabulkan seluruh maksud dan tujuannya. Allah terima segala hajat-hajatnya. Allah berikan keberkahan dalam rezekinya, keberkahan dalam pekerjaannya, keberkahan dalam rumah tangganya, sehingga menjadi rumah tangga yang dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad. Dan Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak-anak yang solihin dan solehat, anak yang berbakti dan taat, bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita tutup dengan mahlul qiyam. Sampaikan salam dan salawat terbaik kita untuk Nabi Muhammad. Semoga di mana dengan salawat yang kita baca menjadi wasilah sebab musabab Allah jadikan kampung kita kampung yang terang benderang dengan cahaya Nabi Muhammad. Wa tajatul anwaru min qul jihadi fa waqtu miradi musyafaihana wa kumaila fadri abdullah syamsul huda zaharal habibu mugarraman wa musana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika.
Habib salam alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allah salawatullah alaika صاحب القدر المرفع فهلا نور النواحي عند كل الكون عجبا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نوتي شباب شركي ومن الشرك تصدى وتناوبت الهدايا يا عيب الغدر تزعزع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلى
يا الله ببركة الحدي محمد يا الله واهتمي بحسنى يا الله وسن العقبى ومرجى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الحدي محمد يا الله صلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وعلي وصحابة ما شلاشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Semuanya amin ya Allah. آمين يا الله Bihim ya Rabbi. آمين يا الله Salatu farij karbi. آمين يا الله Anta ilahi hasbi. آمين يا الله Ala al-buqatil آمين kaidin. يا الله Ajil birraf'i manazal. آمين يا الله Innal latifu lam tazal. آمين يا الله Man karuka azza wa jal. آمين يا الله Wa latifu bil آمين alamin. يا الله Rafiqina syaral ida. آمين يا الله Wa khudhumul wabadida. آمين يا الله Waj'alhum lana fida. آمين يا الله Wa ibratan linadhirin. آمين يا الله Ya Rabbi shaddid syamlahum. آمين يا الله Ya Rabbi farib jam'amhum. آمين يا الله Ya Rabbi qalil addahum. آمين يا الله Waj'alhum fil ghabirin. آمين يا الله Wa tuballighum murad. آمين يا الله Wa naruhum tusbi ramad. آمين يا الله Bikafaya ayn sad. آمين يا الله Min hal walau khaibin. آمين يا الله Wa syarri kulli makirin. آمين يا الله Wa khaini wa qadiri. Amin. يا الله Wa ayini wa sahiri. آمين يا الله Wa syarri kulli mu'diyin. آمين يا الله Min mu'tadin wa qasibin. آمين يا الله Wa muftarin wa kadhibin. آمين يا الله Wa fajirin wa aibin. آمين يا الله Wa hamidin wa syamitin. آمين يا الله Ya Rabbana ya Rabbana. آمين يا الله Ya Dal Baha wa Zasana. آمين يا الله Wa Dal Ata wa Dal Gina. آمين يا الله Anta mujibu sa'ilin. آمين يا الله Yassir lana umurana. آمين يا الله Washrah lana sudurana. آمين يا الله Wastur lana uyubana. آمين يا الله Fa'anta bitatri kami. آمين يا الله Waghfir lana dhunubana. آمين يا الله Wa kulla dhanbi indana. آمين يا الله Wa kun bitaubatin lana. آمين يا الله Anta habibu taibin. آمين يا الله Bija sayyidina rasul. آمين يا الله Wa hasanani wal batul. آمين يا الله Wal murtadu abil fuhul. آمين يا الله Wajahi Jibrilil amin. آمين يا الله Thumma salatu wassalam. آمين يا الله Ala nabi khairil anam. آمين يا الله Wa alihi guril kiram. آمين يا الله Wa sahbihi wa tabi'in. آمين يا الله Bila Rasulullah sallallahu alaihi wa barakatuh salawatu wa qultana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma bijahi Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yagib. Tawassalna bil habib Godi hajatina garib. Allahumma hajatuna ilaika kathir ya Allah. Allahumma hajatuna ilaika kathir ya Rahman. Allahumma hajatuna ilaika kathir ya Rahim. Bibarakati Sayyidina Muhammad wa karamati Sayyidina Muhammad wa azamati Sayyidina Muhammad wa syafaati Sayyidina Muhammad. Bijahi Sayyidina Muhammad. Istajib lana al-hajat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sebutkan seluruh hajatnya masing-masing dalam hati. Doakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Farijal Ham, Ya Kashifal Gham, Ya man li abdihi yakfir wa yarham. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin min wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Barik alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar. Ya Arhamar Rahimin. Barik alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Arhamar Rahimin. Barik alal muslimin. Walaysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-bana wal halak ya'ubu dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Irhamna Rahimin. Barik alal muslimin. awamalana Rabbana siwaka ya hasbuna ya dal ala wal ghina ya qawiyyu ya matin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Barik alal muslimin. نسألك يجيب عدلا